Kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, di tengah kesibukan banyak hal yang dikerjakan, Tuhan beri kesempatan boleh beribadah. Bertemu dengan saudara-saudara seiman, menyaksikan kesaksian hidup, dan kami boleh memuji Tuhan. Dan hari ini ada firman yang diberitakan. Beri kami hati seorang murid, supaya ketika firman diberitakan, rohani kami bertumbuh dengan baik. Kami siap menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Hari ini temanya tentang pertumbuhan rohani. Firman Tuhan 2 Korintus 12 ayat 1-10. Saya bacakan. 2 Korintus 12 ayat 1. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku yang tidak boleh diucapkan, aku benar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, ambil mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dan dagingku, yaitu seorang putusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya putusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Khotbah hari ini pasti susah saudaraku. Perhatikan, karena di gereja nggak bisa khotbah seperti ini. Di gereja waktunya hanya 35 menit 40, saudaraku. Nggak cukup waktunya untuk khotbah yang demikian. Tapi di sini bisa, saudara perlu perhatikan. Pelan-pelan ya, step by step. Kemampuan berpikir otak manusia itu selalu terdiri dari 6 level kemampuan berpikir ya. Yang pertama disebut level knowledge atau data begitu. Siapa Sakius? Siapa orang pendek itu? Ada jawabannya dalam kitab. Berita itu. Yang kedua itu level komprehensif saudaraku. Level komprehensif. Mengapa Sakius cari Tuhan Yesus? Ada jawabannya dari kita. Level ketiga disebut aplikasi. Maka saudara suka berkhotbah yang khotbahnya aplikatif, saudara senang. Itu khotbah yang sederhana saudaraku. Membuat saudara dengarnya gampang, dengarnya Pak, ngerti, amin, saya diberkati. Memang harus, tapi itu level khotbah, level pemikiran kita, level aplikasi. Yang di atasnya itu disebut level analisa. Level analisa itu saudaraku ya, begini. Kenapa ya suamiku itu udah percaya Tuhan umur 25 tahun, sampai hari sudah 60, nggak berubah-berubah. Ke gereja 3 minggu, ibadah hebat. Kesini ibadah, habis itu makan dia. Alkitab dia baca, hafal ayat-ayat, tapi nggak pernah berubah gitu. Tetap aja hidupnya tidak benar. Nah, itu coba kita menganalisa. Kenapa begitu?
Itu level analisa. Level sintesa sedikit lebih susah. Level sintesa adalah saudaraku pemahaman tentang firman Tuhan itu yang sifatnya kita menemukan bagian dari firman itu kelihatannya kontradiktif padahal tidak. Itu sulit betul. Itu namanya level analisa second surga. Yesus dalam hidup dia berkata, akulah air yang hidup. Jika engkau minum daripadaku, engkau tidak akan haus lagi. Begitu kan? Yuk lihat di bagian Alkitab yang lain waktu Yesus di atas kayu salib, Yesus bilang apa? Aku haus. Nah, gimana ini? Tadi dia bilang minum daripada dia tidak haus lagi. Sekarang dia yang haus. Itu level sintesa. Tidak semua jemaat mau mengerti bagian itu. Karena tidak gampang sih. Atau yang berikutnya, saudara sekalian. Yang berikutnya begini. Tuhan berkata kepada kita, saudaraku, minta apa saja dalam namaku, pasti aku memberikan kepadamu. Ya, amin kan? Amin. Tapi waktu Tuhan berdoa di Taman Getsemani, Tuhan minta kepada Bapa supaya cawan itu lewat daripadanya. Enggak. Dia suruh kita minta, apapun dikasih. Dia sendiri minta nggak dapat. Nah, level analisis. Atau biasa kita belajar berbahagialah orang diberkati. Amin. Amin kan? Tapi Alkitab khotbah di bukit coba pikirin. Berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran. Bingung. Dianiaya kok berbahagia? Dianiaya menderita dong. Berbahagia dapat berkat. Tapi ini kenapa berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran? Loh, dianiaya kok bahagia? Susah mikirnya. Itu level sintesa. Coba baca khotbah di bukit itu. Pasti bingung sebenarnya. Oh, dianiaya bahagia. Gimana ini ngertinya? Kebenaran itu kuat sekali, saudaraku. Itu level sintesa. Hanya orang-orang yang punya IQ yang cukup tinggi dan orang yang punya SQ, spiritual quotient yang kuat, mereka mau masuk ke bagian itu. Itulah rohani, sangat kuat sekali. Tapi tidak untuk semua jemaat di gereja. Nanti dia pusing, Bapak Renta ngomong apa? Bingung. Itu begitu. Oke, hari ini kita coba level analisa. Ya, level analisa. Korbannya tentang pertumbuhan rohani. Saudara-saudara sekalian, saudara mengenal Tuhan, oke. Saudara percaya Tuhan Yesus, oke, saudaraku. Pasti saudara bertumbuh dalam kehidupan saudara alam itu, bertumbuh mengenal Tuhan, gitu ya. Gini loh Pak Pendeta, waktu susah Tuhan tolong lo, Tuhan begini, oke, saudara kesaksian. Ada di bagian yang saya sulit sekali, bahaya sekali, tangan Tuhan tolong saya lupa. Ya, nah itu bagian dari hidup. Ya, yang senyum dan air mata di sini saudara melihat Tuhan bekerja, rohani saudara bertumbuh, good. Itu karena saudara hidup sebagai seorang jemaat. Tapi kalau saya sebagai seorang pendeta, saya sekolah di sekolah pendeta, saudara melihatnya menjadi berbeda. Saudara pertumbuhan rohaninya, oh ini. Nah, saya pendeta harus bantu jemaat apa? Saya buat formulasinya. Saya saudara mengertinya bagus, pertumbuh rohaninya bagus, dan tahu di bagian mana rohaniku belum bertumbuh. Itu penting. Maka ketika di Alkitab, ini Alkitab ya, ketika kita belajar Alkitab itu saudaraku, Alkitab bergerak ke dalam bentuk, bergerak ke arah ke atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Dia harus konsentrasi nih, karena levelnya analisa. Bergerak ke atas itu 2 poin. Pertama, percaya Tuhan Yesus. Pertama, bertobat. Poin kedua, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu 2 poin sangat penting. Oke. Poin bagian ke kiri itu 2 poin lagi. Poin pertama adalah knowing God, mengenal Tuhan. Poin kedua adalah knowing self, mengenal diri. Ini penting. Nah, kenapa tadi itu umur 25 udah percaya? Sampai hari ini Pak, enggak berubah itu suami. Kenapa? Knowing God-nya mungkin oke loh. Alkitab dia hafal. Tapi knowing self-nya gak jalan. Alkitab Yusuf mudah di sini. Tidak berubah hidup. Kenapa? Wah ini penting. Nah, inilah hidup dia kerohanian itu. Kita jadi tahu. Wah aku kurang tumbuh loh di bagian ini Pak. Tambah tahu firman Tuhan, tambah egois. Saudara udah gawat tuh.
Ini bahayanya kalau tidak diformulir seperti itu. Pendeta pun jadi tidak benar. Jadi bukan lagi belajar firman Tuhan itu tambah kenal Tuhan. Kalau kita tambah kenal Tuhan, pasti tambah kenal diri dong. Biasanya begitu, ya kan? Tuhan begini-begini, tambah tahu diri. Kenal Tuhan, tahu dosa kita. Begitu. Udah tahu Tuhan, membuat diri kita, tambah tahu keadaan diri kita, tambah mengenal Tuhan. Dua hal itu harus berkait. Nah itu orang berubah namanya. Tapi kalau orang itu tidak berubah, belajar kita banyak, something wrong. Something wrong, termasuk pendeta. Tahu firman Tuhan banyak, tetapi bukan suatu perubahan dalam hidup pendeta itu untuk melayani jemaat. Wah, tapi justru memutarbalikkan. Wah, itu bahaya. Itu bahaya. Saudara, saya bisa loh mempengaruhi, bisa. Karena kita belajar. Kayak contoh ya, saudara ahli hukum, sarjana hukum, belajar dong tentang kitab itu KUHP dan gitu. Saya sebagai orang awam, saya juga baca itu KUHP. Pelajarannya apa, peraturan-peraturannya saya ngerti. Tapi saya akan tidak sama dengan seorang sarjana hukum yang belajar tentang hukum itu karena dia ada kerangka berpikir. Waktu saya baca begini-begini, dia juga baca. Waktu debat sama dia atau dia ajarin saya, dia bisa putar balik hukum itu loh. Karena dia tahu. Dia tahu seluruh beloknya kemana, belok kiri, belok kanan. Nggak tahu, men. Pendeta begitu juga. Saya bisa tipu dia pakai ayat-ayat yang nggak tahu. Dia mau bilang, benar ya Pak Pendeta. Oh bahayanya. Bisa. Bisa. Maka sebenarnya kejahatan paling jahat bukan di dunia bisnis, bukan di dunia militer, bukan di dunia sekuler, di dunia rohani. Karena saudara rohani itu diputar balik oleh pendeta itu. Hari ini kita di sini aku bicara belak-belakannya sesuatu, karena kita mau bicara level analisa. Benar tidak? Kalau jemaat sudah susah, ini ada masalah dari pendeta. Bukan pendetanya menolong jemaatnya, pendetanya mau apa? Kamu tidak kasih perpuluhan sih. Itu sudah tidak benar. Orang sudah susah, men. Bukan you tolong, itu gak ada kaitannya. Tega-tega jadi pendeta. Kenapa? Karena ini terpisah. Itu bahaya bukan main. Nah, sekarang lihatlah Kristen kita gila dengan ditambut, gitu ya. Mengenal Tuhan tambah bagus, tambah kenal diri, tambah kenal diri, tambah bagus. Baru masuk bagian ke bawah. 2 poin. Wah, ini bahaya. You punya hati dan pikiran. Itu dia. You punya heart and mind. Kita manusia itu bukan sempurna. Kita manusia itu lemah seorang. Hati dan pikiran kalau tidak dijaga baik-baik, bahaya hidup ini siapapun, termasuk pembantu. Jahatnya manusia itu dari hati dia. Kalau hatinya sudah jahat, pikirnya bilang jangan, dia takut, dia ragu-ragu. Atau pikirnya sudah mau jahat, hatinya bilang jangan, dia juga ragu-ragu. Tetapi kalau hatinya sudah jahat, pikirannya mendukung kejahatan, betapa jahatnya manusia ini. Oh, itu dia. Apalagi dia bisa pakai ayat, betapa jahatnya manusia ini. Bahaya sekali loh ini. Hati dan pikiran nih, kalau tidak tahu ilmu firman, mau jadi apa kita orang Kristen? Jadi kalau tidak benar-benar kita menguasai begitu suatu manusia itu dapat dikit aja berkat dia sombongnya minta ampun bisa sekali. Ngomongnya bohong semua, iya. Itu loh. Mau belajar kebenaran? Manusia itu begitu. Kaya sombongan diri masih sedikit kita bisa oke. Kenapa? Karena dia kaya. Ini orang udah miskin masih sombong. Ada orang begitu kan? Ada. Pintar sombong masih oke, dia pintar. Ada orang bego tetap sombong. Yesus. Gimana menghadapi orang seperti itu? Ini hati dan pikiran. Jadi belajar firman Tuhan saudaraku. Kalau orang bisa belajar ke Amerika lah, kemana-kemana. Tapi wah ini kalau tidak selesai percuma. Gak ada guna. Alkitab you bakar minum percuma. Ini busuk, men, ini busuk. Jahatnya ini, tambah tahu tambah jahat loh. Tambah jahat. Seperti harimau tubuh sayap tuh. Pendeta itu sudah begitu modelnya. Jadi 2 hal ini, your heart and your mind. Kapan kita belajarnya? Kadang-kadang kita tidak aware.
kok aku bisa buat begini terhadap orang ini ya? Itu nggak tahu, di situnya tidak tumbuh kita di hati pikiran kita, semau kita arahnya. Jahatnya manusia itu, wajah-wajah haleluya, pakai anting-anting gede, salib semua, dikit-dikit ngomong ya Tuhan, jahatnya tuh hati. Egoisnya minta ampun, sirik sama orang luar biasa. Apa Tuhan ajar begitu? Bahaya loh hidup ini. Jadi jangan hanya tahu-tahu kebenaran, tapi kita tidak deep inside analyze kita punya hati. Kita main-main di awan-awan, men. Angkat kaki, angkat tangan nyanyi, tapi di luar jahat banget tangan kita merusak orang lain. Itu kenapanya orang-orang rohani. Bertobat dari Tuhan Yesus di atas, ke kiri 2 poin, knowing God, knowing Son. Yang di bawah 2 poin, your heart and your mind. Yang ketiga, yang kanan 3 poin. Poin pertama adalah Christian worldview. Apa itu Christian worldview? Christian worldview cara pandang Kristiani terhadap semua dimensi kehidupan. Ini gede. Kita dari berbagai ras ini, saudaraku ya. Ada superstitious, ada takyu dalam hidup kita. Sebelum jadi Kristen atau sudah Kristen atau warisan orang tua, nenek moyang itu ada. Nah, ketika kita percaya Tuhan Yesus itu harus diformat loh. Chinese dulu. Pulang rumah malam-malam jangan siul-siul. Apa itu? Itu lain. Ya kan? Orang Chinese jualan pagi-pagi buka toko. Ada Encik datang beli. Ya sini makasih ya Cik ya. Udah pergi diambil duitnya. Masih gini-gini dulu. Nah, itu tahyul. Kenapa tidak doa Tuhan berkati usahaku? Kenapa tidak? Nah, tahyul saudara dari daerah-daerah banyak. Luar biasa banyaknya. Nah, hari ini saudara sudah 60. Percaya Tuhan itu sekian lama. Udah hilang belum itu? Buat perusahaan itu tangan kepala terbongkar, anjing babi tangan. Ya percaya Tuhan enggak? Ini bisa hilang enggak? Nah ini bagian satu ini. Oh nanti udah percaya Tuhan baru belajar. Kita mengajar. Oh tidak boleh sembahyang orang mati ya. Oh baru belajar 1, 2, 3 itu banyak betul. Nah kalau itu tidak diformat, kita ngaku Kristen, tapi cara hidupnya cari dukun kita. Tuh. Sekarang banyak pendeta dukun di YouTube, bisa deh. Dia bisa ramalin. Bulan depan apa, 10 tahun apa, 3 bulan lagi depan apa. Dia tidak mau baca Alkitab lagi loh. Bahaya coba dia. Karena dia tidak berganti modal Alkitab lagi. Berarti apa? Oh, pendetanya ngomong apa? Bahaya kan? Dia tidak growing faith kepada berakar kepada Yesus lagi. Dia berakar kepada satu nama pendeta. Gitu. Itu tidak baik saudaraku. Pendeta manusia biasa. Amin. Gak boleh gitu ajarannya, tapi orang sengaja buat gitu supaya apa? Supaya dia menjadi orang, ya itu istilahnya itu mencuri kemuliaan Tuhan ada di situ. Tapi dia tidak merasa itu. Orang butuh saya kok, benar. Dia bawa orang kepada Yesus atau dia bawa orang kepada diri sendiri. Itu penting. Christian worldview, betapa banyaknya itu. Poin keduanya, faith in Christ, beriman dalam Yesus, banyak kuat sekali. Kuat minta ampun. Beriman dalam Yesus, saudaraku, bukan segala halnya saudara diberkati. Oh puji Tuhan, Tuhan baik. Seluruh bagian hidup namanya beriman. Baik suka, duka, air mata, kemalangan, kepahitan. Itu iman itu main di situ loh. Bukan segera hanya diberkati. Maka saya bilang tadi susah korban di bukit. Berbahagialah engkau dianiaya karena kebenaran. Loh, dianiaya kok bahagia? Nah, iman main di situ. Bukan segera hanya kalau diberkati siapapun bahagia, men. Iya kan? Tadi belajar kerohanian jauh lebih dalam gitu. Maka kalau udah belajar begini, lihat anak gadismu merasa tidak diberkati, terus pacar dia nangis, itu biasalah. Itu biasa, hal yang wajar sekali kok gitu. Bahkan suami kita udah meninggal, ya kalau sudah sakit dan tua yang meninggal. Nggak meninggal jadi mau gimana? Nggak meninggal, jangan kamu meninggal, kamu lain saudara, cekin dia mati. Memang dia mati kok, mau jadi apa? You marah sama Tuhan, salah lagi ngertinya, kan begitu. Life is like that. Iya kan? Dia belajar faith in Christ betapa dalam bagian itu. Ya, poin ketiga yang paling bawah itu intimasi kita, keintiman dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu saudaraku
Tuhan rajut satu persatu, di mana ada bagian pertama dalam rangkai hidup kita itu ada disebut momentum ilahi, yaitu tangan Tuhan kerja di situ. Ada momentum di mana, kalau nggak Tuhan aku jadi apa ya? Hari aku jadi Kristen karena dulunya umur 27 aku bertobat lupa pendeta. Setiap bagian hidup itu ada bagian yang tangan Tuhan merangkai di situ. Itu momentum demi momentum membuat kamu hari ini dekat dengan Tuhan. Ilustrasinya suami istri. Jadi banyak kan? Ibunya istri punya suami pertama kali itu jatuh cinta, itu momentum itu. Ya kan? Sampai sekarang dipelihara kan? Udah berapa puluh tahun dipelihara momentum nggak? Pertama kali ketemu dia kayak apa, senangnya dipelihara nggak? Kalau tidak dipelihara, hari ini sudah berumur, sudah di atas 60, lu cari orang lain loh. Karena momentumnya sudah hilang. Tapi kok itu pelihara satu bagian demi bagian, itu tidak bisa lepas, saudaraku. Itu cara hidup. Waktu suamimu masih muda, ganteng, itu sayang, oke lah. Tapi kalau dia sudah tua, nggak ganteng lagi, gigi sudah mulai, istrimu masih cantik, seksi, kamu sayang. Tapi kalau dia sudah tua, 60-an, cucu, cicit sudah ada, badan melebar, samping, rambut kayak ubur-ubur begitu, itu masih bisa sayang. Momentum itu, sorry to say, suami istri kenapa ujung hari pahit, momentum itu nggak pernah dipelihara lagi loh. Itu sudah lewat Pak Pendeta. Oh nggak bisa. Dengan Tuhan juga begitu. Istilahnya orang bilang, hujan setahun dihapus oleh panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Apa yang Tuhan kerja, you forget it. Nanti kok nggak ada sesuatu yang mulai klaim Tuhan. Itu kan rohani selaku. Lupa ya yang dulu-dulu Tuhan kerjanya apa. Itu rohani. Itu rohani. Jadi kalau kita belajar begini saudaraku, baru kita lihat rohani adalah kita sekarang kayak apa ya. Nggak dapat ngambek ini, ngambek senang, susah. Tuhan itu seperti gimana dia ngertinya, nemuin God-nya kayak apa gitu. Dan itu jemaat sakit, kalau sakit butuh suatu doanya kencang nih, bukan main. Puasa udah senang dia nggak doa lagi, nggak doa lagi. Diberkati luar biasa, ibadahnya nggak datang, pergi ke tempat lain dia datang apa? Tik-tik persembahan, tik-tik tuh dia. Nanti tunggu dia kena kanker stadium 4 dia datang. Ibadah belum datang, ibadah jam 6, jam 5 udah datang dia dulu di depan. Yesus ajaib. Itu tinggal aku jemaat itu. Iya. Saudaraku, pertemuan rohani itu bukan waktu Yesus saja loh. Terjepit, susah, sesat, Tuhan, bukan itu aja loh. Pada saat itu senang juga. Amin. Pada saat itu merasa hidupnya sudah mulai aman-aman, itu tidak boleh kendor, saudaraku. Konsistensi rohani itu begitu. Tapi siapa yang mau belajar begini? Siapa mau cinta Tuhan dengan level seperti ini? Orang hanya banyak apa? Dapat pulang. Yesus itu seperti take it for granted, saudaraku. Yesus seperti opportunity saja ke gereja, diberkati amin pulang udah. Gak pernah memahami sesuatu yang lebih dalam tentang Tuhan itu. Sayang sekali anak-anak muda sekarang begitu. Jadi bagaimana kita harus mengajar? Bagaimana kita harus mendidik dengan baik, saudaraku? Setiap hidup kita hari ini, saya pakai tolak ukur 50 tahun. 50 tahun ke bawah, 50 tahun ke atas. 50 tahun ke bawah itu, banyak hal yang menghadapi itu, justru terangkai dengan baik dan untuk menciptakan kerohanian seperti itu. Saya evaluasinya harus tinggi. Di mana bagian-bagian yang sampai hari saya tidak tumbuh Tuhan. Saudara sudah lihat formulasinya pasti ada. Saya tidak tumbuh di pengenalan diri saya. Saudara paling tahu di mana kelemahanmu, jadi tahu. Itu rohani namanya. Tuhan, aku sudah mengenal Engkau, melayani ini, ikut ibadah sekian puluh tahun. Tapi aku sadar dalam diriku ada bagian yang paling lemah. Itu saudara-saudara sudah. Gak boleh pura-pura bego, gak boleh. Nanti langsung, gak parah, semua orang juga begitu. Itu ya rohani tidak ingin. Sadar akan kelemahan diri sendiri. Nobody is perfect, yes. Tidak ada orang yang tidak punya bayang-bayang, tidak punya sisi gelap masa lalu. Ya, semua punya, kecuali Yesus. Abraham kayak apa? Musa kayak apa? Daud kayak apa? Bunuh suami orang. Paulus kayak apa? Bakar gereja, saudaraku. Semua orang punya sisi gelap hidup. Dan masalahnya,
you memahami hidup itu dengan baiknya. Saudara harus tahu bagian itu loh. Kelemahan yang paling lemah dalam dirimu apa? I don't know you, you know yourself. Pak Pendeta, aku lemahnya di bidang keuangan. Saya nggak boleh pegang uang loh Pak Pendeta. Kalau pegang uang, mau uang istri, uang anak, uang perusahaan, habis sama saya. I don't care, you jangan pegang duit. Apalagi pegang uang gereja, kamu akan jadi pencuri uang. Hadar, jangan pura-pura. You tahu ini kelemahan saya. Ada orang kelemahan di bidang apa? Pingin punya jabatan tinggi, pingin dihargai. Manusia itu begitu. Pingin punya jabatan, pingin dihargai. Gila jabatan, saudaraku. Yakin loh? Kalau demikian, you bisa singkirkan siapapun aja. Bisa pakai cara paling jahat. Ke manusia itu. Ada yang lemah di bidang seksualitas. Saudara yang paling tahu itu. Wah, kalau soal ini aku lemah Pak. Ayo harus hati-hati di situ karena setan akan tembak di bagian kita yang paling lemah. Kalau seorang kuat di bidang seksualiti, tidak terpengaruh apa-apa, setan tidak akan serang dari situ. Buat apa? Setan akan serang di bagian orang ini ada sedikit arogan, bukan main, dia tembak dari situ, you jatuh. You kuat di bidang seksualiti, tapi you haus dalam jabatan, saudaraku, setan tembak dari situ, jatuh. Nah, kalau kita tidak belajar begini, kita nggak tahu, men. Tiba-tiba udah ada masalah, Tuhan kok kamu tidak jaga saya? Itu aja ngomong. Kok tidak jaga saya? Begitu terus. Saya kok udah kasih persembahan, itu terus ngomong. Gak bisa. Harus teliti, saya pun harus teliti. Pak Pendeta, aku lemah di bidang seksualitas, harus hati-hati. Pak Pendeta, aku lemah di bidang keuangan, harus hati-hati. Di bidang jabatan banyak hal. Periksa diri sendiri, tapi seorang bilang aku lemah. Pak Pendeta, aku lemah di bidang seksualiti, lemah di bidang jabatan, lemah di bidang kuasa, lemah di bidang keuangan, lengkaplah kelemahan. Itu setan begini aja. Belajar kayak gini kan jadi menarik ya. Masih banyak jadi ya, pulang mikir. Saya itu Pak Pendeta kok ribut sama istri, gak turun-turun emosi saya Pak. Istri sampai ketakutan loh, something wrong in Pak. Yes, itu sampai ketakutan loh Pak. You sudah salah hidup itu. Ada something wrong. You belajar firman Tuhan sudah ada tidak ada gunanya. Dah sakit you. Itu udah wrong. Ya kapan lu belajar kayak gini? Di gereja nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Di gereja kok begini, jemaat lama-lama tinggal dua. Karena ditusuk terus, kabur dia saudaraku. Kabur. Kalau saya bangun gereja tinggal apa? Aku dan istriku di situ. Karena kenapa? Inilah sering membangun rohani kita. Seperti pedang bermata. Tungkil ke dalam. You sakit. Pulang pikir, iya ya Pak Pendeta ngomong benar loh. Saya tidak perhatikan, maka hari ini saya hidup, saya keluarga hancur berantakan. Karena itu memang kelemahan diri saya. Tapi I don't care Pak Pendeta. Urusan saya, istri saya nggak pusing lah. Nah, itu nggak bisa harmonis. Kenapa hari ini menjadi orang yang everything you don't have, dulu you punya? Karena itu kalau serahkan ini itu kelemahan ada di situ. Tuhan mendidik orang dari berbagai hal. Tuhan mendidik orang dari air mata, dari kesesatan, dari kecewaan, dari terjepit. Tuhan kerja itu. Tapi kalau sedikit sulit, you sudah komunikasi sama Tuhan, you see nothing, man. You see nothing dalam kerohanian itu. Jadi itu Musa dalam kesesakan dia melihat kebesaran Tuhan. Sudah nggak ada jalan. Tentara Firaun sudah ngejar. Dia tuju di tongkat itu laut belah. Lihat orang-orang hebat di mana ya? Kayak apa kita hidup? Dan tidak harus kita harus jadi orang lain. Tidak harus kita kaya raya. Nggak harus. Ada orang nanti ada banyak loh. Jadi orang Kristen gak boleh miskin. Jadi orang Kristen harus sukses karena Tuhan kita besar harus kaya raya. Banyak orang Kristen miskin sudah mati, gak boleh mati berarti. Hidup, mengkaya itu. Kan begitu. Banyak orang miskin Kristen mati men. Jadi mau kemana? Bicaranya apa? Jadi waktu kita belajar kebenaran masuk ke bagian dalam saudara jadi mikir loh. Banyak kurangnya ini. Kalau sabar itu bagus, itu awal yang paling bagus loh. Dan jadi gini, butuh suku rohani yang jauh lebih tinggi. Caranya bagaimana Pak Pendeta? Cara pertama pasti lewat kebenaran, sudah pasti.
Ya, letakkan hati dan pikiranmu di bawah firman Tuhan, begitu. Jangan di atas ya, di atas kamu kan hakimi Alkitab loh. Oh Yesus begini, itu hancur saudaraku. Letakkan hati dan pikiran di bawah firman. Tuhan ujilah hatiku, kenapa pikiranku, kalau serong tuntun ke jalan benar, taruh di bawah. Apapun kondisinya, begitu. Yang kedua saudaraku, dalam kehidupan orang kita, kehidupan perjalanan hidup kita pasti ada naik turunnya. Di situ belajar. Itu kalau dibuat itu grafiknya itu naik turun itu ada momentum ilahi. Mau tangan kuat bekerja, you rasakan seperti itu. Dan perlu dan harus lewat dunia kontemplasi. Dunia kontemplasi adalah saudaraku, kontemplasi adalah merenungkan tentang kehidupan itu, makna hidup itu lebih dalam, melihat semua tangan Tuhan bekerja di situ. Itu kontemplasi. Kontemplasi tidak selalu tergantung kepada waktu dan tempat. Harus subuh pagi ya Pak, harus malam jam 2 jam ya Pak. Kontemplasi itu bisa kapan saja, di mana saja, dan tidak harus waktunya sejam 3 jam, gak usah. Kontemplasi itu saudaraku bisa 10 menit waktu saudara dalam mobil, supir lagi antar bisa. Kontemplasi bisa 25 menit waktu saudara ngopi, ngeteh bisa. Kontemplasi bisa juga habis makan siang di kantor, masih ada duduk santai 15 menit bisa. Bisa pagi bangun setengah jam bisa. Bisa naik pesawat, di dalam pesawat kontemplate itu bisa ada 1 jam bisa. Kontemplasinya gimana caranya? Kayak kita khotbah hari ini. Sambil duduk, gak usah teriak men, nanti orang sebelah kaget sama you. Gak usah lu teriak men, tadi itu, gak usah. You duduk sambil ngopi, udah isap aroma wanginya, duduk, speak to Tuhan. Tuhan, mestinya gua gak boleh begini sama istri saya. Itu kontemplasi itu. Karena kemarin you maki-maki dia waktu minum kopi, something wrong saya ini Tuhan. Itu kontemplasi. Tuhan, berapa tahun lalu aku membuat kesalahan, ada kesalahan dan dosa-dosa yang aku lakukan. Saya sudah bertobat Tuhan, dan jaga saya ya, supaya itu tidak terulang lagi. Karena kita sudah gak mau, tapi orang lain bisa menggoda kita. Kita bukan orang sempurna, kita lemah, gampang sih tergoda. Kita tetap pendeta pun butuh Tuhan loh. Jadi waktu contemplate Tuhan, jaga saya ya Tuhan Yesus, itu contemplate. Bayangkan bagian hidup itu. You speak to Jesus from your heart. Tuhan, sebenarnya sekian lama aku jadi istri buat suami saya itu, saya belum pernah memberikan sesuatu kepada dia itu yang membukakan hati dia loh. Bukan uang sih Tuhan. Cara saya itu, saya tahu dia itu painful sekali dengan action tindakan. Omongan saya menyakitkan. Ayo sadari itu, jangan malu sekali sama Tuhan. Kok saya hidup jadi begini ya, knowing saya jadi kuat. Itu termasuk yang tadi cuma. Kalau itu tidak kuat lagi itu, jangan kamu manipulasi. Kamu eksploitasi untuk aku. Ketemu orang miskin, ini miskin yang gak ada uang itu tinggal juga jadi masalah nanti lah, kapan-kapan lah. Orang miskin mengumpulkan orang mati, mengumpulkan orang mati aja gitu. Ketemu orang kaya, itu tergopol-gopol, awas ya. Gak boleh begitu jadi hamba Tuhan. Hati-hati jadi jemaat juga gak boleh begitu. Tidak rohani itu, rohani sampai bagian itu loh, saudaraku. Waktu you pura-pura aja, ini pipi rasanya tebal sekali di hadapan Tuhan. Jangan pikir lu sudah bisa bohongin orang, pulang lu tersenyum, aku sukses. No, di hadapan Tuhan lu gagal bohong. Biar tahu, pelayanan bisa sehebat apapun, tapi ke rumah tangga itu nggak beres, saudaraku. Biar Tuhan nilai kita berapa? Nol. Karena rumah tangga menjadi sangat penting bagi Tuhan loh. Jadi pendeta terkenal anaknya hancur lebur, anaknya cerai-berai, anaknya kawin cerai, anaknya hidup tidak benar. Jadi pendeta apa? Hebat pendeta, siapa bilang keluarga you tidak jaga? Anak istrimu you tidak jaga dengan baik. You kemana-mana tapi anakmu hancur, istrimu hancur. You di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya loh saudaraku. Orang akan ngomong, keluarga sendiri aja tidak bisa layani, apalagi layani orang lain. Dia hidup ini.
Saudara, kita belajar itu, kalau you ikuti apa yang saya khotbahkan hari ini, saudaraku, you contemplate 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, waktu you baca Alkitab, baca dikit aja, hatimu seperti kena pisau. Aduh, Tuhan bagian ini aku belum begitu. Saya buat khotbah ini itu di YouTube channel saya 100 seri. Sekarang sudah seri ke-44. Itu benar-benar kita melihat bagian ini. Tuhan, saya kurang di sini loh. Tuhan, saya kurang di Kristen berview-nya loh. Saya asal hidup dunia sekuler itu buat hidupin kayak apa? Ada nggak jemaat di sini yang usaha panti pijit? Panti usaha tidak benar. Dikasih nama panti pijit Yerusalem. Pendetanya doain. Dan panti pijit sekaligus umum di gereja, buy one get one free. Ada juga pendeta doain. Gila kan dia pada gila kan? Maka mau doa kayak apa dia? Dan jemaatnya ngomongnya bagus. Pak Pendeta, aku diberkati, aku bantu bangun gereja Bapak. Ampun, amin. Mau cuci dosa lu? Mau kayak zaman Katolik dulu? Itu indulgensia, surat cuci dosa. Udah beli pegang surat mabuk. Lah kenapa lu mau? Aku ada surat ini. Mau lu kayak gitu? Zaman dulu loh, itu zaman kegelapan loh saudaraku. Sekarang modelnya jadi berubah. Orang kaya cari gereja. Berkati perusahaanku, berkati ini bisnis yang nggak benar. Nanti aku bangun gereja. Yuk mau? Hidup itu begitu. Saudara, kalau kita belajar firman itu, kita peka, jadi kita melihat Tuhan itu besarnya minta ampun. Saya yang ilustrasi ya. Katakan sini ada satu lubang kecil lah, itu ujung pot itu lubang kecil, itu that is no problem. Masalahmu lah itu, susah sekali. Ini dinding seraku, ini Tuhan semua. Tuhan ini, dinding putih ini Tuhan semua. Setiap hari you lihat apa? Lihat lubang kecil tak? Aku susah, aku susah. Kenapa tidak ada dinding yang besar itu? Tuhan ada di situ. Kenapa tidak? Ini lihat toko-toko, lihat Sadrak Mesach Abednego, faith in Christ. Kami tahu Tuhan kami bisa tolong kami, Allah kami besar. Kalau enggak sembah, bahkan hidup mereka itu. Tapi kalau Tuhan kami tidak tolong kami, biar kamu tahu Raja, sekali-sekali kami tidak akan menyembah kamu. Mati pun mau. Iman dari mana itu? Iman dari mana, men? Ada loh di Kebijakan Baru dikatakan rasul-rasul itu bersuka cita karena dianiaya demi nama Yesus. Nah itu pikiran kayak apa? Itu iman kayak apa? Bersuka cita loh. Boleh menderita untuk Tuhan. Kita sekarang susah dikit aja udah marahin Tuhan. Orang dulu menderita untuk Tuhan, mereka suka cita loh. Karena aku boleh hidup, orang bisa melihat kebenaran Tuhan dalam diri saya. You still alive. Dunia kita kacau, Pak. Kacau sekali. Orang bisa ikut main di dalamnya, ikut panggung suara itu. Pakai Alkitab, pakai apa? Mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Mereka sudah, hati mereka sudah kebal sekali saudaraku. Mereka pakai air sebagai topping. Mengerikan. Nggak bisa begitu loh belajar firman Tuhan itu. Bisa loh. Cuma you tes nanti pulang. Malamnya pulang. Waktu Sabtu lu sebelum tidur. Apa dikatakan Bapak dan Tante ini. Coba aku lihat bagian hidupmu yang paling jelek apa. You yang paling tahu. Saya mau tanya, hari ini sudah berubah belum? Kalau belum, dari dulu you sudah tenggelam dalam dosa kesalahan masa lalu. Sampai hari ini, you still do it. Dan nggak perlu besar rohani lah. You enjoy it. Jadi berkata orang lain juga begitu kok semua. Kamu kaya, istri, anak yuk hidupin semua. Butuh apa-apa, rumah, mobil, mewah yuk kasih semua. Sekarang saya boleh dong berhak menikmati diri saya. Kan uang saya berapa? Keluarga kan sudah kepulih semua. Yuk pakai uangku hidup tidak benar. Ayo cek kebenarannya. Betulkah itu? Emang istri hanya butuh uang kita? Butuh mobil dari kita? Dia butuh diri kita. Dia butuh kebersamaan dengan kita. Is it right? Wah, ini akan melahirkan suatu merupakan rohani yang sangat kuat tersebut. You do something wrong aja. You sudah tajam rohani bukan dulu. Gak bisa tidur, man. Gak bisa tidur. You rasa sekali, gitu. Gelisah hatimu bukan karena duit. Gelisah hatimu, kok aku begini, kok ini begitu ya. Itu artinya Tuhan itu benar-benar kerja di hati itu kuat sekali. Mestinya pendeta itu begitu. Mestinya pendeta begitu.
Itu jemaat tuh banyak yang susah loh. Jemaat tuh banyak kasihan sekali loh. Kadang-kadang dalam cara ngomongnya, cara bicara itu, dia nggak tahu harus utarakan bagaimana. Problem dia A, dia ngomong B loh, saudaraku. Dia nggak, udah pusing dia ngomongnya juga salah. Kita pendeta harus perbaiki. Maksudnya begini bu, itu tuh jemaat loh. Mau kita melayani orang, mau kita seperti belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan terima Nikodemus, tokoh agama itu pada malam hari. Karena kalau siang dia dirajam oleh pengikut-pengikutnya. Tuhan terima seorang wanita pelaku itu siang hari. Kalau malam hari gosip gitu. Ya, you like, udah jadi pendeta sombong banget, ketemu jemaatnya nggak mau. Khotbah pasang tarif, awas tuh. Pendeta apa? Gereja kecil nggak mau datang, karena biasa ribuan, puluhan ribu. Gereja kecil gak ada selera. Pelayan apa? Pendeta apa? Saudara lihat hidup ini. Saudara yuk kerja jadi apa? Yuk jadi manajer, jadi direktur. Yuk masih kuliah, udah jadi oma, jadi cucu, jadi apa? Hidup ini benar gak? Bukan sebentar kita nyanyi loh. You sing through your heart, benar-benar gak? Rohani kayak gini baru otentik. Rohani begini banyak mengurai air mata. Kenapa? Sadar Tuhan aku begini orangnya, Tuhan aku begini orangnya, Tuhan saya begini ini Tuhan. Kalau you punya hati begitu, Roh Kudus bekerja loh. You akan lebih bijak, ya, lebih punya hikmat, udah tahu kekurangan kelemahan di situ, you akan ngerem di situ, begitu. Yes. Kamu tahu lama juga itu, you tidak main di area seperti itu. Kita yang sudah tua-tua ini, yang sudah anak ke atas 70 bahkan, dunia kita itu bukan kayak orang muda lagi. Dan mungkin dong kita harus merit lagi apa ini, kita udah lewat. Dia mau start dengan baby lagi. Ini jalannya juga susah kok. Itu dunia kita udah lewat. Jangan dijalani di situ. Itu udah lewat dunia itu. That is not our time, man. Tapi ada kan enggak. Iya. Waduh, genitnya gawat nih. Karena dia begitu. Pakai rok pendek, rambut disemi-semi. Umur 75. Jalan ke mall, masuk angin. Cucuk urti, belum sembuh. Andai pun hidup ini. Engkong juga sama, bukan perempuan aja. Dari engkong rambut putih, masih makan obat anjing goyang-goyang. Mau kemana hidup ini? Jangan lupa loh, Abraham tambah tua tambah rohani dia. Abraham itu, yes. Itu loh hidup kita ini. Cuma belajar Alkitab. Waktu baca pelan-pelan. Kalau you belajar begini, saudara, you masuki kebenaran itu, hatimu rasanya tetap jantungnya kencang. Tuhan, saya masih belajar apa lagi? Pendeta model begitu tuh. Biasanya kalau udah susun khotbah, susun, ya. Kalau saya bicara poin ini, sebulan atau 3 minggu depan, gereja udah kirim WhatsApp. Kita mau guna bapak khotbah, ya temanya apa? Temanya ini. Baru kita pikir 3 minggu lalu. Itu artinya Tuhan bekerja bagi kita. Kok sudah mikirin, rupanya ke depannya memang mau khotbah begitu. Gereja kita minta, gereja kan bagiannya Tuhan. So belajar rohani. Satu yang saya lihat di persoalan seperti ini, saudaraku, banyak seperti saya layani saudaraku ya, itu membangun pespa di rumah Tuhan itu sangat baik. Bukan baik untuk pemilik rumah saja, tempat menjadi tempat pertemuan anak-anak Tuhan. Tuhan ada di situ. Kalau gereja very big ya saudara. Kalau ini you tahu si A, si B, si C, dia nggak bagian kau. Ya, that's life. Jadi bukan suatu acara hanya supaya dilihat orang hebatnya buat kan. Coba tanya pemilik. I know hal itu kenapa? Tanpa mereka sadari, waktu setelah ibadah selesai ada suatu sukacita yang sulit di-explain. Amin. Itu hidup kita. Itu Tuhan kasih di sini. Susah dijelaskan. Satu kali ibadah, you tidak datang atau yang milih nggak ada, saudaraku. Rasanya you know something. Ada sesuatu yang missing hidup ini. Nah, itu you sudah kuat di dalam rohani ini. You paham hidup. Ya, begitu. Ya kalau yang datang kadang enggak on-off itu sudah tahu kemana, saudaraku. You see lah. Tadi si
Paulus itu, Rasul Paulus kita baca untuk dia aja. Hampir bertanya. Tuhan bilang tidak loh untuk mata dia. Dia tidak komplain loh. Tuhan gua kan udah ini. Justru di dalam Tuhan bilang justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Paulus balas, aku rela suka dalam ini sehingga pada saat aku lemah maka aku kuat. Sekalipun dia manusia lemah, dia punya Tuhan yang sama. Yuk belajar Paulus itu hidupnya seraku, yuk kata orang beriman dia. Padahal dia hukumannya jemaat, dia tukang bunuh jemaat. Pelajari ke dalam hatinya itu. Saya kalau baca Paulus satu hari, kasusnya kalau baca ya, satu hari ada penganiayaan, dia lari keluar kota itu, dia melihat Yesus masuk. Yes Tuhan, kenapa you masuk? Tuhan jangan Tuhan, karena you berdua, aku masuk. Jangan Tuhan, jangan. Aku aja yang masuk, jangan mati loh. Thomas yang sebut Didimus itu, setiap Alkitab mengatakan dia membangun gereja. Waktu mereka tersebar, dia membangun gereja di India. Waktu dia berdoa, orang tombak dia dari belakang. Mati lu sekarang itu. Kadang kita pikir, kita orang percaya, mati dalam keadaan susah, sakit, miskin, kita pikir orang celaka. Itu salah ngerti Tuhan. Nah begitu hidup itu. Ada something yang lebih besar nilainya. Jadi sekedar kaya, miskin, harganya. Ada yang besar daripada itu. Sampai lebih besar. Ini dimensi rohani itu harus dibangun dengan cara demikian. Waktu kamu melihat hidup ini menjadi lain sekali. Gitu. Warga negara surgawi sih kita, iya. Warga kerajaan surgawi betul, tapi ada satu mission dalam dunia ini. Jadi warga negara Indonesia harus kita hidupi. Anak harus dijaga, suami harus dijaga, istri harus dipelihara, jalan hidup harus jalan terus, harus lurus hidup ini. Sekalipun tidak kaya. Harus benar hidup itu sekalipun difitnah orang. Harus menghargai orang sekalipun dia tidak suka. Itulah hidup selalu. Itulah hidup yang Tuhan berkenan. Amin. Amin. Mari kita tunduk kepala. Ya sebentar kita masing-masing saudara. Yang umur 20, 15, 25, umur 30, 45, 50, 60, bahkan 75, 80 sudah lewati banyak dalam hidup ini. Pertanyaannya, yuk mengenal diri dengan betul dan you sudah mengenal Tuhan lebih mendalam. Sudah banyak air mata, sukacita, duka cita, kesesakan. Semua itu dipakai Tuhan untuk you lebih kenal Dia. Udah sukses belum? Atau kita jadi orang Kristen yang egois kita? Kita jadi orang Kristen yang tuntut Tuhan terus. Betulkah ini? Bahwa masing-masing siapapun kita, profesi apapun kita, kondisi ekonomi yang bagaimanapun keadaan kita, mampu yang melihat Tuhan yang besar itu. Mampu kau memahami Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kita seperti ditusuk-tusuk jantung kita, seperti Tuhan mengajak kita bercermin hidup ini, dituntut suatu ketulusan, open system untuk Roh Tuhan bekerja di dalam.